Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Salam sejahtera. Firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kesetiaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada apa atau siapa fokus perhatian kita? Ada yang fokus melihat ke dalam dirinya, perhatiannya hanya tertuju pada apa yang dia hadapi. Apabila orang fokus ke diri sendiri, hanya ada dua kemungkinan. Dia bangga atas diri, status jabatannya, atau yang kedua, diliputi perasaan rendah diri atas kelemahan, keterbatasan kemampuannya. Mengenal diri itu perlu, menyadari dan menerima keadaan itu baik, tapi ini saat yang tepat merenungkan dan menghayati kesetiaan dan kebenaran Allah Bapa yang setia. Kesetiaan Allah memberi kepastian tentang kasih, kemurahan, dan kebenaran Allah kepada kita. Maka rubahlah fokus pandangan kita yang biasanya tertuju kepada diri sendiri, sekarang kepada Allah yang adalah setia. Itu memberi kita energi, kemampuan melakukan usaha, mengusir keraguan menghadapi persoalan, karena di dalam kesetiaan Tuhan kita melihat dan mengimani adanya jaminan kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Rencana keselamatan yang dianugerahkannya tidak dapat dihambat oleh apa dan siapapun. Tuhan merancang keselamatan bagi kita ciptaannya. Kesetiaan Allah sebagai bukti kasih-Nya. Allah memilih umat-Nya untuk menyatakan kasih-Nya menjadi alat berita keselamatan Allah di tangan Allah. Tuhan memilih umat-Nya. Umat dianugerahi kedudukan dan hak istimewa. Kepada mereka diberikan firman, janji-janji Mesias diberitakan. Tetapi sayang, mereka tidak menyambut, mereka tidak menghargai pilihan Tuhan, mereka tidak menjalankan tugas, tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai orang pilihan. Pesan pertama firman hari ini, pilihan, kedudukan, dan apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita sambut dan hargai. Tunaikan tugas, tunjukkan tanggung jawab. Tuhan memilih kita, memberi kedudukan, status, bukan secara kebetulan. Di dalamnya ada rencana Tuhan. Terimalah pilihan, pemberian Tuhan dengan rasa syukur disertai tanggung jawab. Jangan sombong atau angkuh, atau tidak peduli dengan apa yang Tuhan berikan. Unang gabi tugijang ni roha, manang gabi asang-asang tabahin, ni lehon ni debata, gabi tadok, moloswau dangadong nabui, upasobbuma huida majo manangadong nabui. Ketidaksetiaan seperti ini tidak dapat membatalkan, meniadakan kesetiaan Allah. Rencana keselamatan dari Allah tidak dapat digagalkan oleh penolakan atau ketidaksediaan kita. Justru itu akan Tuhan pakai sebagai kesempatan memilih orang lain, menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, firman Tuhan ini berbicara tentang keadilan Allah yang menghakimi orang berdosa. Akar dari dosa adalah ketidaktaatan. Kesombongan mendorong timbulnya keinginan menentang kehendak Allah. Orang yang berbuat dosa biasanya berusaha memperlihatkan kecerdikannya, membenarkan dosanya. Keadilan dan kemurahan Allah disalah mengerti. Mereka berlindung pada kemurahan hati Allah, seolah-olah dengan berbuat dosa memberi kesempatan kasih karunia Allah.
Dia beranggapan tidak ada alasan dasar bagi Allah untuk menghakimi, tapi malah mengampuni dosanya. Itu pemahaman yang salah dan keliru. Apabila kita berbuat dosa, yang diperlukan bukan kecerdikan atau membuat alasan membenarkan dosa-dosa kita, tetapi tunjukkanlah kerendahan hati, akui dan sesali dosamu. Kalau kita berbuat dosa tetapi Tuhan belum menghakimi kita, belum menjatuhkan hukuman kepada kita, bukan berarti Tuhan membebaskan kita berbuat dosa dan berbuat dosa serta kesalahan lagi. Sama seperti seorang anak yang berbuat salah, tetapi bapaknya tidak memarahi atau menghukumnya. Si bapak masih bisa senyum, memaafkan. Itu bukan berarti mengizinkan si anak bebas berbuat salah dan dosa. Jika toh si anak mengulangi kesalahannya, si anak telah menghancurkan hati bapa yang mengasihinya. Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Allah berusaha menyelamatkan orang berdosa dengan terlebih dahulu mengasihinya. Sebab Allah merindukan kita dengan penuh kasih. Itulah kesetiaan, kemurahan, dan keadilan Allah. Allah merindukan kita dengan penuh kasih. Karunia Tuhan tidak pernah sia-sia, tetapi ada sebagai kesaksian kepada manusia. Saudaraku, bukan saatnya lagi kita bertanya apa yang terjadi, mengapa terjadi, atau menyesali keadaan, serta menyalahkan pihak lain. Yakinlah akan kesetiaan Tuhan dalam segala situasi. Kesetiaan Allah mengasihi kita tidak dapat dihambat oleh apapun. Tuhan memilih kita menjalankan tugas, menunjukkan tanggung jawab, usaha dan upaya kasih sebagai bukti kesetiaan, keadilan, dan kemurahan hati Allah. Keberhasilan hidup saudaraku bukan dengan menghitung seberapa besar atau kecil yang Tuhan percayakan kepada Anda. Bukan juga dengan menghitung sedikit atau sudah banyak yang kita terima dari Tuhan. Tetapi hargai dan syukuri pemberian Tuhan. Jadikan itu berguna dan bermanfaat bagi sesama. Selamat menyaksikan kesetiaan Tuhan dengan kemurahan dan kasih terhadap sesama. Amin.